Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum mukminin untuk banyak berzikir kepadanya dan Allah memuji orang-orang yang banyak berzikir. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, yang artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 33-35. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mufaridun telah mendahului. Para sahabat berkata, siapa Al-Mufaridun wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Dari hadits di atas, terlihatlah makna Al-Mufaridun, yaitu orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah dan menyukainya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan hatinya ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan batas-batasnya, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menjelaskan makna takwa ini pada saat beliau menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Surat Al-Imran ayat 102. Beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata, hendaklah Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, serta disyukuri dan tidak dikufuri. Contoh teladan kita adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Salah seorang dari 7 orang yang dinaungi Allah Azza wa Jalla dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, diantaranya ialah orang yang berzikir kepada Allah di saat sendirian kemudian berlinanglah air matanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan juga berzikir ketika kita sedang duduk atau berada di majelis. Barang siapa duduk di suatu tempat, lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia mendapatkan kerugian dari Allah, dan barang siapa yang berbaring dalam suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, pastilah mendapatkan kerugian dari Allah. Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka. Maka jika Allah menghendaki, Dia akan menyiksa mereka dan jika menghendaki, Dia akan mengampuni mereka. Setiap kaum yang bangkit dari suatu majelis yang mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka selesainya majelis itu seperti bangkai keledai dan hal itu menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan berzikir dengan zikir yang banyak pada saat mencari nafkah dan sesudah salat Jumat. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Pada ayat ini, Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara usaha mencari karunia, mencari nafkah dengan banyak zikir kepadanya. Oleh karena itu, ada hadits tentang keutamaan zikir di pasar-pasar dan tempat-tempat melalaikan seperti dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memasuki pasar, sedang di dalamnya ada sesuatu yang diteriakkan dan diperjualbelikan kemudian berkata, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu baginya, kerajaan dan pujian miliknya. Dia menghidupkan, mematikan, maha hidup, dan tidak mati. Seluruh kebaikan ada di tangannya dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka Allah menulis baginya 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta kesalahan darinya, dan mengangkat 1 juta derajat baginya.